Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun 'alim. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim. Wa nahnu ma'ahu minasyakirin wa syahidin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di awal khutbah kita hari ini sebagai abdu minallah, selaku hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ataki poler sesena pengelah ta'ala, maka terlebih dahulu kita bersyukur dan bertahmid kepadanya. Salah satunya yang perlu kita syukuri adalah kehadiran kita di tempat ini, keberadaan kita pada waktu ini, untuk membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa perumpamaan orang-orang mukmin. Tentu kita yang ada di masjid ini adalah semuanya kita orang beriman, mukmin, percaya kepada Allah. Ternyata di beberapa hal Nabi akan memberikan perumpamaan kepada kita semua. Yang pertama, Nabi bersabda, masalul mu'mini kamasaliz zar'i la yazalu riyahu tufayyi'uhu. Perumpamaan orang mukmin itu diibaratkan sebuah pohon. Pohon itu setiap saat dipontang-panting oleh angin, digoyangkan oleh angin. Sama halnya orang mukmin itu sering diuji juga oleh Allah. Kenapa Nabi memberikan perumpamaan orang mukmin itu dengan sebuah pohon? Pohon itu, Pak, setiap saat goyang. Siapa yang mengoyangkan? Ada angin. Maka semakin tinggi itu pohon, risikonya semakin berat. Perumpamaan orang mukmin, semakin tinggi imannya seseorang mukmin, semakin tinggi takwanya seorang mukmin kepada Allah, maka semakin banyak ujiannya Allah kepada mereka. Saya yakin, Pak, kita ini semuanya pernah diuji oleh Allah. Ujiannya ya Allah itu beragam. Ada yang sepertinya agak ringan, agak berat, termasuk kalau kita sakit itu, Pak, sebenarnya ujian Allah itu. Hanya kita tidak menyadari bahwa saya ini adalah diuji oleh Allah dengan melalui penyakit yang diberikan kepada kita. Hanya ada orang sering bertanya, saya ini orang beriman, orang bertakwa, rajin beribadah kepada Allah,
Kenapa sering sakit? Ternyata iman kita itu Pak, takwa kita itu Pak kepada kita, ternyata diuji oleh Allah kepada kita. Sakit, bahasa Arabnya sakit itu Pak, maridon. Ternyata itu maridon ada persamaannya dengan bahasa Bugis Pak. Maridon maka diugi maridi. Maridon sakit. Bahasa Inggrisnya itu Pak pasien. Itu mangga. Eropawe. Apabila kita melihat sudah ada mangga sudah kuning, maridi, dia itu namanya tatat dan apa? Maridi ini pakai cungenna. Maka kalau kita itu sakit, pasti kita jaga-jaga. Siapa tahu pada kilau apa we, dia itu terminta tak ada Pak pakai cungenna maridi nih Pak maridi. Bahasa kesehatannya pasien, ternyata itu pasien Pak, bahasa Inggris patient, sabar. Maka kalau kita sakit harus sabar. Dia ada Pak ketemu lasa, mak jalo-jalo, manoko-noko, dia apa aja, sabar Pak. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi saya bilang kita ini Pak pernah semua diuji. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Kalau ada orang tidak pernah sakit, bahaya Pak. Sekali sakit mati. Syukur Pak kalau kita mati sakit. Fir'aun, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan karena tidak pernah sakit. Ternyata Fir'aun tidak pernah sakit, mati juga. Itulah adalah ketentuan dari Allah. Jadi itulah ujiannya Allah kepada kita. Yang pertama, semakin tinggi imannya seseorang, semakin tinggi takwanya seseorang, semakin berat ujiannya Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bersabda, masalul mu'mini kamasalin nakhlah. Perumpamaan orang mukmin itu diibaratkan seekor lebah. Dalam Al-Quran itu Pak, ada yang namanya suratul Nahl, suratul lebah. Dari 114 surah ada yang namanya suratul lebah. Mengapa? Dari banyaknya binatang hanya satu, ada satu yang dicantumkan, diabadikan namanya di dalam Al-Quran, salah satu surah, satu lebah, surah lebah. Karena lebah itu Pak ternyata mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu lebah mempunyai kelebihan, ternyata kelebihannya yang dimanfaatkan, yang dinikmati oleh manusia. Maka itu berarti kalau manusia punya kelebihan, kelebihan itu diberikan kepada sesama manusia karena sifatnya sama dengan lebah. Iza akalat tayyiban, itu lebah. Apabila dia makan hanya makanan yang baik. Coba kalau makan itu lebah Pak, buah-buahan itu dia pilih yang bergizi, yang enak, yang bagus. Mengapa tidak sembarang dia makan? Karena yang dimakan itu hasilnya ada madu. Madu itu adalah menjadi obat kepada manusia, maka dia asli supaya bermanfaat kepada sesama makhluk Allah. Kalau ada mangga, ada buah-buahan, kalau musuh tidak mau makan Pak. Dan pada itu kotoman repau, maka buat cipola, maka lo cipola yang apa tuh, maka daki sayang kau tadi dimakan. Tetapi lebah tidak mau makan yang seperti itu. Iza wada'at tayyiban, itu lebah. Apabila dia meletakkan sesuatu, dia meletakkan sesuatu yang terbaik. Itu madunya. Tidak disimpang, dibawa di tanah, di pohon yang rendah. Tetapi dia meletakkan, menyimpang lebah madunya itu di pohon yang paling tinggi, yang sepertinya susah dijangkau oleh manusia. Mengapa? Karena dia mengandung ada sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Itulah lebah, tidak sembarang menyimpan. Wa in uki ala udinaharin, apabila dia hinggap di salah satu pohon
yang rapuh, tangkai pohonnya yang rapuh. Bahasa Bugisnya itu Pak, bebung. Narekol lebek korose dia juga cuma rapuh lam taksirhu, tidak merusak Pak, tidak mengganggu. Dena polo-poloi. Tetapi manusia sepertinya ada sifat yang jauh dari sifat lebah, maka solang merusak. Itulah kira-kira yang terjadi sekarang, yang terjadi di Sumatera Utara, yang terjadi di Sumatera Barat, Utara Barat, yang terjadi di Aceh. Mengapa? Sepertinya ada ulah perbuatan tangan-tangan manusia yang merusak sehingga terjadi longsor dan banjir Pak. Tidak disadari yang seperti itu, merusak lingkungan. Itulah perlunya ada gagasan Menteri Agama, ada yang namanya ekoteologi. Selalu digagas, diperingatkan kepada kita Menteri Agama, ada istilah ekoteologi. Satu kata ternyata menjadi yang dasarnya dua. Eko berarti rumah atau lingkungan. Teologi ilmu tentang Tuhan. Tuhan itu selalu mengingatkan kepada kita, Allah, jagalah lingkungan. Apabila lingkungan itu rusak, kemasolang lingkungan Pak, masalah mana ki? Manusia mati, bangunan rusak, segala-galanya. Mengapa? Adalah environment, lingkungan yang perlu kita pelihara. Maka di Bone saya lihat, saya mendukung sekali program pemerintah Jumat bersih di pinggir-pinggir sungai. Ada orang yang menyapu. Mengapa pentingnya yang namanya menjaga lingkungan? Tetapi yang herannya, di tempat tertentu ada tertulis di situ, jangan membuang sampah. Lo kata si bos sampah koro, datang banyak TV ini. Padahal jangan membuang. Bagaimana cara memelihara lingkungan Pak? 2023, 2 tahun yang lalu, saya pernah ke Singapura. Ditambah yang baru-baru ini 2025, itu memperhatikan Pak. Di Singapura itu Pak, membuang puntung rokok bukan di tempatnya, didenda dolar Singapura Pak. Puntunnya ini, itu sih ini puntung rokok bersama isinya dibuang, jadi kok terbakar ya apa-apa, deh gak urusan. Itulah di Singapura itu Pak, saya heran. Uli keropok tidak ada, tetapi kalau kita uli canggoreng dibuat toh, uli uti dibuat toh, kocede ini masih dibuat toh. Di Singapura penduduknya bukan negara Islam, ternyata yang prakteknya di negara di sana dipraktekkan. Ternyata di kita ini di Indonesia 90 lebih penduduk Indonesia adalah Islam. Ternyata negara yang bukan penduduk Islam yang menerapkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sifat lebah ternyata secocok dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia meletakkan sesuatu bukan sembarang tempat, tetapi mengapa dia berusaha menempatkan sesuatu yang terbaik. Itu perumpamaan yang kedua. Ada juga hadis Nabi mengatakan, masalul mu'mini kamasalil jasad. Perumpamaan orang mukmin itu diibaratkan seorang manusia. Cedi diibaratkan cedi watakale. Ini nabi takal jasad. Cedi watakale yero tematape. Ijastaka udwon. Apabila diantara anggota tubuh manusia itu sakit, maka seluruh tubuh merasakan dia sakit. Coba Pak. Kau mapadi matai. Tani bawa mapadi matai. Mapadi tulu letuk seluruh batang kaleh, batang tubuh, semuanya sakit. Kalau mata sakit, dia hanya melihat. Tetapi yang paling bagus saya lihat, kalau tangan sakit, tangan kanan sakit,